berkata pendapatnya tentang cerita si Nina yang tidak mau bersekolah. Tapi posisi ibu-ibu sebagai orang tua. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu berpendapat, bercerita gitu Bu ya, tentang cerita Nina tadi yang tidak mau bersekolah, tapi ibu-ibu sebagai masyarakat, sebagai warga sekitar yang melihat kejadian tersebut. Apa kira-kira yang akan ibu lakukan sebagai masyarakat? Ya silakan Bu Ohan. Bu Ohan. Lapor pihak berwajib. Kata Ibu Ohan kalau lihat kejadian Nina yang gak mau sekolah akan lapor ke pihak berwajib. Terima kasih Bu Ohan. Ada lagi Bu? Silakan Ibu Mulyadi. Lapor RT. Terus Bu, baru ke polisi. Baik. Menurut Ibu Mulyadi mau lapor RT, baru lapor polisi. Terima kasih ya Ibu Mulyadi. Ada lagi satu lagi terakhir. Silakan Ibu Nopi. Lapor ke saudaranya. Kalau menurut Ibu Nopi nih ibu-ibu, katanya Ibu Nopi akan lapor ke saudaranya yang tertua. Ya, karena kalau saudaranya yang tua pasti didengar sama orang tuanya nih yang marahin anaknya gara-gara kagak mau sekolah ya. Baik Bu Nopi, terima kasih Ibu Ohan, Ibu Mulyadi, Ibu Nopi atas pendapatnya. Betul sekali ibu-ibu, kalau kita melihat di sekeliling kita, pada lingkungan kita ada kejadian kayak Nina tadi, ada anak yang tidak mau bersekolah dengan sebab-sebab tertentu, ada yang bisa mungkin bosen atau ada permasalahannya di sekolah gitu. Menurut pendapat ibu-ibu ini benar. Yang harus kita lakukan sebagai masyarakat atau tetangganya adalah kalau negur langsung ke orang tuanya dalam keadaan orang tuanya sedang marah, rasanya akan membuat kita jadi bertengkar sesama tetangga ya Bu ya. Karena yang baiknya itu dibicarakan dulu dengan anggota keluarganya yang tertua. Siapa tahu nanti keluarga yang tertuanya bisa ngasih tahu nih ke orang tuanya kalau anaknya lagi nggak mau sekolah, bisa dikasih tahu pelan-pelan, jangan dimarahin. Atau bisa juga lapor Pak RT bisa gitu. Siapa tahu nanti Pak RT bisa menjembatani, menengahi antara anak dan orang tua. Kemudian ada nih Bu yang bisa Ibu lakukan, yaitu Ibu datang ke sekolah, Ibu berbicara kepada wali kelasnya tentang kelakuan anak yang tidak mau sekolah ini baiknya seperti apa. Itu dibicarakan kepada wali kelasnya. Begitu Bu. Baik, terima kasih ibu-ibu atas semua pendapatnya. Selanjutnya ibu-ibu, kita akan nonton film nih. Filmnya ini judulnya Kisah Si Aska. Filmnya ada dua Bu. Pertama Kisah Si Aska, kedua Kisah Si Gening. Nah, kita akan nonton sama-sama. Ibu-ibu silahkan perhatikan dengan baik-baik, tanpa berkomentar dan tanpa suara ya Bu ya, supaya paham. Kemudian film ini juga ada di buku pintar ibu-ibu yang ibu pegang, yang ibu bawa itu di halaman 25 Bu. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras.
dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Baik ibu-ibu, dari kisah film tadi tentang si Aska dan si Geni, apa hal-hal yang bisa ibu dapatkan? Siapa yang akan berpendapat? Silakan Ibu Linda. Baik ibu, ibu-ibu, menurut Ibu Linda dari kisah si Aska dan si Geni tadi, anak itu jangan dikasih main dengan sembarang orang. Betul Bu? Ya, terima kasih Bu Linda. Ada lagi Bu? Silakan Ibu Fazat. Nah ibu-ibu, menurut Ibu Fazat dari film tadi itu, kita orang tua harus tahu lingkungan main anak, main gimana, main sama siapa ya, dari kapan sampai kapan, main apa. Ya baik, terima kasih Ibu Fazat. Satu lagi ada Bu? Silahkan Ibu Rohmat ya, silahkan Ibu Rohmat. Baik, terima kasih Ibu Rohmat. Ibu Rohmat berpendapat nih, pendapatnya hampir sama ya, sama Ibu Linda sama Ibu Fazat gitu. Kita harus perhatian sama anak, harus kasih tahu sama anak kalau ada orang yang terlihat jahat atau menyentuh bagian-bagian yang tidak boleh disentuh, itu harus segera berteriak, harus segera minta tolong. Terima kasih Ibu Rohmat. Baik ibu-ibu, dari paparan tadi ada kesimpulan Bu di flip chart 15 dan 16 ini yang sudah saya bawa tentang upaya pencegahan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat. Upaya pencegahan ya Bu, kekerasan dalam keluarga dan
masyarakat. Yang pertama, cara pencegahan kekerasan di keluarga. Ada dari ibu-ibu yang mau membantu saya membacakan flip chart ini. Ya, silahkan Ibu Ayu. Ya, silahkan Ibu Ayu. Dibaca dari awal sampai akhir ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Ibu-ibu, pencegahan kekerasan di keluarga itu kita sebagai orang tua harus paham tumbuh kembang anak kita sendiri. Kita sebagai orang tua harus mau jadi pendengar yang baik buat anak. Jadi teman ngobrol buat anak. Kita sebagai orang tua jangan membuat jarak antara ibu dan anak. Jadi anak nggak mau cerita sama orang tua, segan gitu ya Bu ya. Kita harus jadi pendengar yang baik, jangan cuek sama anak Bu. Kita juga harus membantu kesulitan anak Bu, terutama dalam kegiatan sekolah. Membantu itu bukan berarti membantu mengerjakan pekerjaan rumahnya ya Bu, tapi membantu menjelaskan bagaimana cara agar anak bisa menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Menyediakan waktu untuk anak nih Bu. Jangan kita sibuk sendiri, apalagi sekarang ada gadget ya, ada WhatsApp, ada Facebook, ibu-ibu udah pada bisa. Jangan sampai anak dilupakan Bu. Jangan sungkan kita sebagai orang tua kasih pujian sama anak. Jangan gengsi, karena kalau kita ngasih pujian Bu, kita kan udah belajar ya di modul 1 tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Kalau kita kasih pujian sama anak, itu akan memicu kelakuan-kelakuan baik yang banyak yang akan dilakukan oleh anak Bu. Masih ingat Bu? Alhamdulillah masih. Terus tidak menghakimi anak atau menghardik anak apalagi di depan orang lain. Misalnya kita lagi kumpul-kumpul keluarga atau ada tetangga atau sama teman-teman gitu. Kita ngomelin anak, jangan Bu, kasihan anak, malu ya. Kalaupun ada anak bikin salah, kita tahan dulu, nanti ketika kita ada berdua waktu sama dia baru kita kasih tahu. Kita jelasin apa yang dilakukan itu salah, harusnya begini, tidak boleh begini. Gitu Bu, secara pelan-pelan ya. Jangan di depan orang lain, kasihan. Tidak memberi julukan negatif. Panggillah anak sesuai dengan nama yang sudah kita kasih ya. Jangan dikasih julukan si gendut, si tinggi, si kurus gitu ya. Jangan ya, karena kita sudah memberi nama yang baik, yang mana nama itu jadi doa. Harapan kita jadi doa untuk anak kedepannya akan baik. Mengenali pergaulan anak. Nah, sama dengan film tadi ya Bu ya. Kita kenal pergaulan teman-temannya siapa, apa mainnya di mana, permainan apa gitu ya Bu ya. Jangan cuek. Melakukan kegiatan bersama, terutama ibadah, berdoa. Selain sholat kita bisa berdoa sama anak Bu, sama-sama. Mengikuti perkembangan teknologi Bu. Kita jangan ketinggalan teknologi Bu. Kalau nanti kita ketinggalan, anak kita udah bisa mengakses ini, kita nggak bisa mantau Bu, itu berbahaya. Jadi kita juga sebagai orang tua harus bisa, harus ikut sama perkembangan teknologi. Jangan panik kalau anak melawan. Biasanya kan kita bukan hanya panik, tapi ikut emosi gitu. Kalau kita lagi ngasih tahu anak, tiba-tiba anak ngelawan, ngejawab, orang tua kan biasanya langsung emosi ya Bu ya. Tahan dulu, seperti yang sudah kita pelajari di modul 1. Kalau anak sedang susah dikasih tahu, kita sebagai orang tua tahan dulu, tarik nafas dulu, istighfar dulu, ingat kebaikan-kebaikan anak, baru kita bisa kasih tahu anak secara pelan-pelan. Dan mengasuh itu adalah tanggung jawab ibu dan suami, bukan hanya ibu saja, tapi ibu dan suami, dua-duanya penting bagi anak kehadirannya. Baik, di flip chart selanjutnya, cara mencegah kekerasan di masyarakat. Ada yang mau bantu saya membaca? Silahkan Ibu Sulfi, dari pertama sampai terakhir Bu, dibaca. Baik, terima kasih Ibu Sulfi, terima kasih banyak ya. Pencegahan kekerasan di lingkungan masyarakat, seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Peduli pada tetangga, harus tahu tetangga nama siapa, menenangga Bu, jangan ansosial. Ansosial itu diam aja di rumah ya, nggak tahu tetangganya siapa gitu ya, namanya siapa. Nanti kan suatu saat kita ada perlu, ada butuh, yang pertama kan akan butuhnya pada tetangga gitu ya Bu ya, bukan pada orang yang jauh.
pertemuan RT itu sebaiknya, atau pertemuan kegiatan keagamaan kita itu ikut Bu, hadir gitu, dan ikut menyumbangkan pendapat-pendapat kita, terutama tentang pengasuhan anak yang benar, karena itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari dan untuk masa depan anak juga orang tuanya. Mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak, terus gimana caranya kita ngakses gitu, ngakses itu ngehubungin gitu ya, misalnya ada kekerasan anak nih, lapornya kemana? Komnas Perlindungan Anak, nomor teleponnya berapa gitu Bu maksudnya ya. Melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak, seperti contoh yang tadi Bu. Terakhir, jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Jika kita melihat ada kekerasan di depan mata, langsung segera amankan anaknya. Jangan dicari tahu permasalahannya apa, karena anak masih terlalu dini untuk memahami hal-hal orang dewasa. Jadi kita harus mengamankan anak, baru kita mencari solusi yang terbaik. Baik, terima kasih Bu. Harus membantu kesulitan anak Bu, terutama dalam kegiatan sekolah. Membantu itu bukan berarti membantu mengerjakan pekerjaan rumahnya ya Bu, tapi membantu menjelaskan bagaimana cara agar anak bisa menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Menyediakan waktu untuk anak nih Bu. Jangan kita sibuk sendiri, apalagi sekarang ada gadget ya, ada WhatsApp, ada Facebook, ibu-ibu udah pada bisa. Jangan sampai anak dilupakan Bu. Jangan sungkan kita sebagai orang tua kasih pujian sama anak. Jangan gengsi, karena kalau kita ngasih pujian Bu, kita kan udah belajar ya di modul 1 tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Kalau kita kasih pujian sama anak, itu akan memicu kelakuan-kelakuan baik yang banyak yang akan dilakukan oleh anak Bu. Masih ingat Bu? Alhamdulillah masih. Terus tidak menghakimi anak atau menghardik anak apalagi di depan orang lain. Misalnya kita lagi kumpul-kumpul keluarga atau ada tetangga atau sama teman-teman gitu, kita ngomelin anak, jangan Bu, kasihan anak, malu ya. Kalaupun ada anak bikin salah, kita tahan dulu, nanti ketika kita ada berdua waktu sama dia baru kita kasih tahu, kita jelasin apa yang dilakukan itu salah, harusnya begini, tidak boleh begini gitu Bu, secara pelan-pelan ya, jangan di depan orang lain, kasihan. Tidak memberi julukan negatif, panggillah anak sesuai dengan nama yang sudah kita kasih ya. Jangan dikasih julukan si gendut, si tinggi, si kurus gitu ya, jangan ya, karena kita sudah memberi nama yang baik, yang mana nama itu jadi doa, harapan kita jadi doa untuk anak kedepannya akan baik. Mengenali pergaulan anak, nah sama dengan film tadi ya Bu ya, kita kenal pergaulan teman-temannya siapa, apa mainnya di mana, permainan apa gitu ya Bu ya, jangan cuek. Melakukan kegiatan bersama, terutama ibadah, berdoa. Selain sholat kita bisa berdoa sama anak Bu, sama-sama. Mengikuti perkembangan teknologi Bu, kita jangan ketinggalan teknologi Bu. Kalau nanti kita ketinggalan, anak kita udah bisa mengakses ini, kita nggak bisa mantau Bu, itu berbahaya. Jadi kita juga sebagai orang tua harus bisa, harus ikut sama perkembangan teknologi. Jangan panik kalau anak melawan. Biasanya kan kita bukan hanya panik tapi ikut emosi gitu. Kalau kita lagi ngasih tahu anak, tiba-tiba anak ngelawan, ngejawab omongan orang tua, kan kita biasanya langsung emosi ya Bu ya. Tahan dulu, seperti yang sudah kita pelajari di modul 1. Kalau anak sedang susah dikasih tahu, kita sebagai orang tua tahan dulu, tarik nafas dulu, istighfar dulu, ingat kebaikan-kebaikan anak, baru kita bisa kasih tahu anak secara pelan-pelan. Dan mengasuh itu adalah tanggung jawab ibu dan suami, bukan hanya ibu saja, tapi ibu dan suami, dua-duanya penting bagi anak kehadirannya. Baik, di flip chart selanjutnya, cara mencegah kekerasan di masyarakat. Ada yang mau bantu saya membaca? Silahkan Ibu Sulfi, dari pertama sampai terakhir Bu, dibaca. Baik, terima kasih Ibu Sulfi, terima kasih banyak ya. Pencegahan kekerasan di lingkungan masyarakat seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Peduli pada tetangga, harus tahu tetangga namanya siapa, menenangga Bu, jangan ansosial.
Asosial itu diam aja di rumah ya, nggak tahu tetangganya siapa gitu ya. Namanya siapa, nanti kan suatu saat kita ada butuh, yang pertama kan akan butuhnya pada tetangga gitu ya Bu ya, bukan pada orang yang jauh. Pertemuan RT itu sebaiknya, atau pertemuan kegiatan keagamaan kita itu ikut Bu, hadir gitu, dan ikut menyumbangkan pendapat-pendapat kita, terutama tentang pengasuhan anak yang benar, karena itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari dan untuk masa depan anak juga orang tuanya. Mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak, terus gimana caranya kita ngakses gitu, ngakses itu ngehubungin gitu ya. Misalnya ada kekerasan anak nih, lapornya kemana? Komnas Perlindungan Anak nih, nomor teleponnya berapa gitu Bu maksudnya ya. Melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak, seperti contoh yang tadi Bu. Terakhir, jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Jika kita melihat ada kekerasan di depan mata, langsung segera amankan anaknya. Jangan dicari tahu permasalahannya apa ya, karena anak masih terlalu dini untuk memahami hal-hal orang dewasa. Jadi kita harus mengamankan anak, baru kita mencari solusi yang terbaik. Baik, terima kasih Bu.